Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fred Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Keberanian Polda Jabar untuk ungkap kasus Subang ini tidak main-main. Sangat luar biasa, berani, tegas, dan tidak pandang bulu. Siapapun terus dikejar. Salah satu bentuk contoh keberanian yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar adalah adanya beberapa aparat yang diperiksa. Aparat atau anggota dari kepolisian juga yang notabene diinfokan kalau tidak salah itu dari Polres Subang. Ada 2 aparat yang diperiksa, entah 4 kalau tidak salah, tapi yang saya dapat informasi kuat adalah 2, yaitu salah satu perwira dan bintara. Kedua orang ini kemudian diperiksa di Polda Jabar, hanya waktunya saja yang berbeda. Kemarin salah satunya adalah anak dari Bapak Mulyana, yaitu Bribka Arif, yang kemarin diperiksa di Polda Jabar. Saya standby di sana, tapi saya tidak menemukan penampakan daripada Bribka Arif, karena saya hanya melihat Bapak Mulyana masuk ke gedung di Reskrim Itu pun saya sempat menyapa, tapi beliau begitu lari masuk ke dalam dan tidak menyapa saya juga, karena waktu itu saya sempat menyapa tapi beliau tidak menjawab sapaan saya. Kemungkinan mungkin saja saya berpikiran positif, ya mungkin lagi sibuk atau memang lagi ditunggu waktunya. Tetapi putranya Bribka Arif saya tidak melihat masuk ke dalam gedung itu. Kemungkinan masuk dari pintu samping, karena saya melihat kendaraannya masuk lewat pintu samping. Mungkin tidak mau terlihat atau terekspos oleh media, tapi tidak apa-apa, karena memang informasi di media sudah jelas disampaikan oleh beberapa media, ya. Jadi sekali lagi, bahwa itulah satu bentuk keberanian yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar, bahwa tidak pandang bulu siapapun, termasuk anggota kepolisian yang memang kalau memang ada sesuatu hal yang bisa ditarik informasi ataupun untuk pendalaman, ya paling dilakukan oleh Polda Jabar. Salah satunya itu bentuknya. Apakah kalau kita lihat apakah ada sinkronisasi Pak Arif yang dipanggil hari ini? Dulu kita pernah dengar di media bahwa Pak Arif sempat ramai masalah membawa mobil Yaris ke Cirulup, yaitu informasi yang disampaikan oleh Yoris dan beserta kuasa hukumnya. Tapi maka kita coba menggambarkan kira-kira apa yang terjadi kemarin pada saat Bribka Arif dipanggil. Apakah ada hubungannya dengan mobil Yaris, ataukah ada hubungannya dengan masalah tanggal 19, di mana tanggal 19 sore ada beberapa orang yang masuk ke TKP, yaitu Pak Mulyana, Pak Yosep, termasuk Pak Arif, juga ada IGD dan satu lagi. Dan disampaikan di sana juga katanya ada petugas. Permasalahannya adalah tanggal 19 polis lain masih dibentangkan bahwa polis lain adalah itu suatu pembatas di mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam polis lain. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ke sana, yaitu hanya seorang penyidik. Sekalipun anggota polisi, kalau dia bukan penyidik, maka tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam garis polis lain. Kita tahu di polisi banyak sekali di sana ada kesatuan-kesatuannya, ada bagian intel, ada bagian lantas, ya, ada bagian bagian sabara, bagian banyak sekali kesatuan-kesatuan di polisi. Maka masing-masing punya job desk masing-masing, punya protap masing-masing. Bagian lantas ya mengurusnya bagian lantas, masalah yang berhak untuk mengatur lalu lintas.
Kemudian yang berhak untuk memperdalam masalah kasus ya ada tersendirinya, yaitu bagian intel. Ini pun intel dibagi dua. Ada krimsus, ada krimum, bagian umum dan bagian khusus. Dan bagian tipikor, masalah tipikor, bagian khusus, dan pidana-pidana, pembunuhan dan sebagainya, bagian krimum. Ini pun ada bagiannya. Maka pada saat di Police Land, maka itulah bagiannya penyidikan atau penyidik. Maka sekalipun disangkan ada polisi selain penyidik, maka tidak diperkenankan untuk masuk. Di sana kita lihat ada beberapa orang yang masuk, yaitu Pak Mulyana, Pak Arief, yang notabene adalah seorang anggota polisi. Nah, justru apakah ini mungkin jadi yang akan dipertanyakan oleh pihak kepolisian mengenai Pak Arief ini yang notabene adalah seorang anggota polisi. Dengan bentuk dipanggilnya Bapak Arief atau Bribka Arief yang sempat karena kita dapat informasi dimutasi ke Pangandaran, pindah ya di sana. Kemudian yang berasal dari Polres Subang. Apakah ini ada kaitannya dengan kasus Subang? Maka kita akan tunggu informasinya. Dugaan-dugaan masyarakat wajar ke arah sana. Karena apa? Karena Pak Arief masih ada hubungan keluarga, yaitu anak dari Pak Mulyana, dan Pak Mulyana adalah adik dari Pak Yosef. Sehingga ini ada kaitan hubungan keluarga. Ya, masalah ada keterlibatan, kita belum sampai sekarang belum ada indikasi ke arah sana kalau kita lihat ya. Tapi kita tunggu hasil daripada BAP tadi malam, apakah menghasilkan sesuatu. Apakah Pak Arief sudah dites DNA? Apakah Pak Arief sudah dites darah? Kita cari tahu. Karena ada info-info katanya kalau tidak salah ada pengetesan darah. Nanti kita cari tahu seperti apa itu ya. Sebentar lagi podcast sebentar ya. Bentar. Nanti ya oke. Maaf, oke. Tadi ada telepon ya. Kalau saya tidak pernah di cut, nggak apa-apa, biar natural. Baik, kita lanjutkan kembali. Bahwa apakah sekali lagi bahwa daripada Pak Arief ini adalah suatu bentuk keberanian daripada Polda Jabar untuk terus mencari tahu agar kasus Subang ini bisa teratasi. Ada satu lagi, yaitu perwira yang kalau tidak salah di center adalah Ibda Irlan, kalau tidak salah ya, Ibda Irlan. Kalau tidak salah, mohon maaf sekali lagi, kalau tidak salah Ibda Irlan, dan sempat diperiksa di awal sebelum kemarin ya. Dan informasi saya yang dapatkan langsung dari Pak Direktur waktu itu, Pak Kombes Pol Surawan, bahwa sempat ada juga pencarian data-data di sekitar rumah beliau. Apakah ada kaitannya daripada Pak Ibda Irlan? Apakah ada keterikatan dengan kasus Subang ini? Itu yang disampaikan oleh seorang perwira seperti itu. Kita tunggu saja. Apakah memang ada keterlibatan atau tidak? Apakah kaitannya dengan kasus Subang ini? Tentu ini menjadikan pertanyaan kita masyarakat. Ya, katakanlah kalau brief ke Arief itu sudah jelas. Maksudnya gini, jelas itu orang sudah pada tahu bahwa beliau adalah masih daripada keluarga, ada hubungan keluarga. Yaitu tadi kita ketahui ada anak daripada Pak Mulyana yang berkantor di Polres Subang dan tapi dimutasi ke Pangandaran. Tapi kalau Ibda Irlan, kita masih menunggu. Ini seorang perwira. Kita masih menunggu apa keterikatan di kasus Subang ini, sehingga beliau dipanggil ke Polda Jabar. Apakah ada sesuatu hal? Inilah yang kita tunggu sebenarnya. Ya, apakah ada keterlibatan? Itu pun kita belum tahu. Kita tunggu saja hasil daripada BAP kemarin-kemarin yang dilakukan oleh Polda Jabar. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk keberanian yang dilakukan oleh Polda Jabar, tidak pandang bulu, dan anggotanya kalau memang bersalah mungkin akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Kita tunggu keberanian dari Polda Jabar, terutama atas pimpinan Kombes Pol Bapak Surawan, mudah-mudahan atas kepemimpinan beliau, dan juga Kapolda Jabar Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Mudah-mudahan kasus Subang ini bisa terungkap. Kasih support terus kepada kepolisian. Bravo Polda Jabar, semangat terus.
dan doa dari masyarakat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.